Shalom, Shalom teman-teman semua. Bersyukur kita bisa ada di tempat ini bersama-sama beribadah. Kita mau siapkan hati, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Kayak bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami hadir di tempat ini Bapa. Kami membawa pujian syukur kami Tuhan hanya kepadamu Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk datang untuk menyembah-Mu Bapa. Kami memberikan hidup kami Tuhan hanya kepadamu Bapa. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata sekali lagi kita mau katakan, ini kami Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah seperti ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, karena kami siap menerima sukacita darimu Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Dengan lebih semangat lagi katakan pujian ini. Haleluya. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata
sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah sukacita surga memenuhi tempat ini Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kita mau lebih lagi datang di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karena karya-Mu Tuhan, Karya-Mu indah bagiku, kasih
persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa Tuhan di hadirat-Mu. Hatiku persembahan-Mu, hatiku persembahan bagimu. Jiwa kami Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ini hidup kami Bapa, hanya Engkau hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ini hidup kami, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Sungguh kita mau katakan, ku membawa hatiku. Hati kami Bapa, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Hidup kami, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Ini kami kami memuji-Mu, Yesus. We worship You, Jesus. Mari angkat tanganmu dan katakan, we worship You, oh Jesus. We worship You. Dengan satu hati katakan, we lift You high and glorify, name above all name. Lift You high and magnify, Jesus. We lift You high and glorify, name above all name. Oh, lift You high.
Haleluya Yesus. Mari terus dalam posisi doa dan penyembahan kita. Biarlah setiap kita sore hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Siara lama sangka dara lama. Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sentuh kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu sore hari ini. Sentuh kami dengan hadirat-Mu yang kudus sore hari ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami sore hari ini. Sekinar lama. Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, sentuh setiap kami dengan hadirat-Mu Yesus. Sore hari ini kami datang bersama-sama, kami datang di tempat ini untuk memuji-Mu, kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa. Maka setiap kami yang datang ke tempat ini, kami akan disukakan oleh Tuhan. Kami akan diberkati oleh hadirat-Mu yang luar biasa. Sikinara lama. Sikinara lama. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu. Panggil nama Yesus di tengah-tengah kita. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami meninggikan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Oh ya lama sangkanara lama. Oh ya lama sangkanara lama. Sidara lama sangkanara lama. Yesus, sentuh hati setiap kami Tuhan. Pada sore hari ini nyatakan hadirat-Mu, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Alami perjumpaan dengan Yesus pada sore hari ini. Setiap kami yang datang mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiara lama. Sanara lama. Oh Yesus Tuhan. Tiara lama. Oh ya lama. Sikinara lama. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih hadirat-Mu luar biasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Yesus, haleluya. Haleluya. Oh terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya.
Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sungguh-sungguh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyentuh setiap hati kami Tuhan sore hari ini. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mau bersama-sama menyediakan hati kami untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa urapan dari Roh Kudus sendiri yang akan memakai hamba-Mu yang sore hari ini menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir sore hari ini. Dalam kasih karunia Tuhan, kami bersama-sama akan menikmati kebenaran firman-Mu seperti tanah yang gembur, tanah yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilahkan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, tim musik yang luar biasa. Haleluya. Shalom saudara. Waduh, suaranya belum kedengaran semua. Shalom. Ya, apa kabar kita semua? Luar biasa, baik. Coba beri senyum kepada kanan kiri, beri senyum yang terbaik. Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana Tuhan kita berkarya di tengah-tengah kita luar biasa. Kita boleh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, kita boleh memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan siapa kita sebenarnya di dunia ini dengan sebuah tema mengenal jati diri. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang, ada banyak anak-anak muda, ada banyak orang-orang di luar sana, bahkan mungkin orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya dengan Yesus, belum mengenal jati dirinya di dalam Kristus. Karena kita anak Tuhan, kita pengikut Kristus, tentu hal yang penting, hal yang harus kita mengerti, hal yang harus kita pahami dalam kehidupan kita harus paham, kita harus mengerti jati diri kita di dalam Kristus. Karena ketika saudara mengerti jati diri kita masing-masing di dalam Kristus, maka saudara dan saya, kita semua, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang percaya diri. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menatap masa depan ke depan dan meraihnya. Apapun yang akan kita capai, kita akan menggapai itu dengan proses yang mantap. Tetapi ketika kita tidak mengenal jati diri kita yang sesungguhnya sebagai anak Tuhan, maka yang pertama, kita biasanya tidak akan mengetahui atau mengerti kekurangan dan kelebihan kita. Teman-teman, saya mau tanya kepada kita semua ya. Kira-kira teman-teman kalau ditanyai, kamu siapa? Jawabannya apa kira-kira? Yang dijawab apa? Namaku Kak Wahyu, gitu ya. Atau ada jawabannya, siapa jati dirimu di dalam Kristus? Kira-kira apa jawabannya? Jawab dalam hati kira-kira. Ya, sudah ngerti jawabannya? Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang tidak mengenal jati dirinya, biasanya yang pertama dia punya kecenderungan, dia tidak tahu kelebihan dan kekurangannya. Ada di sini yang nggak tahu kelebihan dan kekurangannya? Kita harus ngerti itu. Misalnya saya, kelebihan saya apa? Kekurangan saya apa? Kita harus ngerti. Orang yang nggak tahu tentang kelebihan dan kekurangannya, itu salah satu ciri orang yang sebenarnya itu tidak mengenal jati dirinya. Yang kedua, biasanya dia mengikuti arus atau ikut-ikutan. Misalnya begini teman-teman, lulus SMA, teman-teman mau ngajak apa ya? Kamu habis SMA nanti kuliah di mana? Wah, nggak ngerti ya. Lah kamu senengnya apa? Nggak ngerti, gitu ya. Wes gini, melu aku ayo melu kuliah aku. Jurusannya apa? Jurusan pertanian misalnya, gitu ya. Padahal kita tinggal di kota ya. Kita kuliahnya jurusan pertanian gitu ya. Wah ini bahaya saudara. Misalnya bisnis, marketing.
ekonomi. Wah, itu biasanya lebih relevan gitu ya. Kalau kita yang biasanya di kota. Tapi kalau kita orang yang nggak tahu jati diri kita nggak punya pendirian, kita biasanya cenderung ikut-ikutan. Lebih bahaya lagi kalau kita ngikutin pacar gitu ya. Pacarnya sekolah pendeta, kita ikut-ikutan mau sekolah pendeta gitu ya. Padahal nggak ngerti kok jadi pendeta itu piye carane gitu ya. Akhirnya di sekolah pendeta bingung gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, contoh orang yang tidak mengenal jati dirinya, sering meragukan diri sendiri atau tidak percaya diri, teman-teman. Ada teman-teman yang kadang nggak percaya diri gitu ya. Wah, aku nganggo sepatu apa ya kira-kira ya? Celanaku apa ya? Bajuku apa ya? Wah, aku naik baju ning ngene ketoke kok orang ganteng gitu misalnya gitu ya. Kadang kita nggak percaya diri ya gitu ya. Nah, itu salah satu ciri. Saya berharap kita orang-orang yang percaya diri. Mau pakai celana pendek, mau pakai celana panjang, mau pakai celana suwer-suwer. Kalau kita memiliki jati diri yang kuat, kita nggak akan dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian yang berikut, biasanya dia akan kesulitan mengambil keputusan. Itu hubungannya dengan kuliah tadi. Misalnya hubungannya dengan pacaran. Padahal hatinya ini sudah jatuh cinta dengan seseorang cewek misalnya, ini cowok ya. Dia mau nembak tapi ragu, nggak berani gitu ya. Wah, aku wes ireng cendek kayak ngene. Iki nek aku nembak sing ayu kae engko diterima apa ya? Jangan-jangan aku urung ngomong lagi ora masuk kowe gitu misalnya. Ini salah satu contoh enggak percaya diri. Demikian juga kadang-kadang cewek kalau sudah ditembak sama cowok juga kayak gitu. Nek enggak percaya diri. Wah, aku nerima apa ora ya? Dikasih waktu enggak ngomong-ngomong gitu ya. Pernah ngalami gitu adik-adik? Gitu ya, enggak ngomong-ngomong. Kita enggak bisa ngambil keputusan. Enggak bisa ngasih jawaban dengan tepat. Iya apa ora, kira-kira gitu. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima, cirinya dia akan mengalami krisis jati diri. Dia frustasi. Sebenarnya aku itu sopo? Aku ini siapa? Aku harus bagaimana? Aku harus ngapain dalam kehidupan saya? Sehingga dalam apapun kadangkala orang yang enggak kenal jati dirinya, dia akan punya kecenderungan yang selalu bingung dan tidak bisa mengambil keputusan. Saya berharap YFC Gia Dr. Cipto bukan orang-orang yang tidak memiliki jati diri. Amin. Tetapi kita memiliki jati diri di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dasar dari kebenaran firman Tuhan ini, tolong ditampilkan. Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26 dan 27. Kejadian pasal pertama ayat 26 dan 27. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Nah saudara, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, dari ayat ini merupakan dasar bahwa jati diri kita anak-anak Tuhan di dalam Kristus sebenarnya yang pertama, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah teman-teman, kalau teman-teman kita semua ini sebenarnya diciptakan dan segambar dan serupa dengan Allah, berarti sebenarnya kita ini luar biasa atau enggak? Hebat ya. Bedanya apa dengan makhluk-makhluk yang lain? Misalnya dengan binatang-binatang. Ada teori evolusi, pernah baca teman-teman? Ya, di pelajaran SMP, SMA kita dapat ya. Teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin. Dia mengatakan bahwa manusia itu bukan diciptakan dari Tuhan, tetapi manusia itu merupakan hasil revolusi
dari kera. Orang yang tidak punya jati diri mungkin akan berpikir, kulitku kok ireng, rambutku kok keriting, aku kok cendek. Jangan-jangan aku ini evolusi yang belum sempurna gitu ya. Gitu ya. Tapi nek sing ganteng, gagah, gede, dhuwur, putih, bule mungkin gitu ya. Wah, iki evolusi sing wis sempurna. Jadi ini sudah sempurna, sudah mantap gitu ya. Nah, kadang kita berpikir seperti itu sehingga kita tidak percaya diri bahwa kita ini berbeda dengan binatang. Kita ini diciptakan berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas bahwa saya dan saudara kita semua, kita ini berharga di mata Allah karena kita ini sebenarnya diciptakan khusus, serupa dan segambar dengan Allah. Itu jati diri kita. Kalau binatang Allah berfirman langsung jadi. Tetapi dalam Alkitab yang telah kita baca tadi, Allah sampai menyampaikan 3 kali dalam 2 ayat ini. Baiklah kita akan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Sampai diulang 3 kali dan diciptakannya lah manusia itu. Ayatnya yang ke-7, pasalnya yang kedua. Di sana dikatakan ada proses yang panjang. Allah itu sampai membentuk manusia menggunakan debu tanah. Kemudian setelah manusia itu jadi, dihembuskan nafasnya. Maka saudara, kita dapat mengerti bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan itu punya harkat dan martabat, punya nilai yang lebih tinggi daripada daripada binatang-binatang atau makhluk yang lain. Amin. Saya kok kadang nyesel lihat kalau di YouTube itu ada orang saking ngefans sama harimau sampai wajahnya ditato kayak harimau, sampai kadang matanya dioperasi kayak harimau, dipasangi kumis-kumisan gitu ya kayak harimau. Pernah lihat ya di YouTube ya? Dia pengen seperti makhluk kesukaannya. Padahal itu keliru menurut saya. Menurut kebenaran firman Tuhan, jati diri kita ini unggul. Kita lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Karena apa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita punya yang namanya apa? Kita punya martabat yang tinggi berbeda dengan binatang-binatang itu. Lalu yang berikut, kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka kita memiliki panggilan untuk mencerminkan karakter ilahi dalam kehidupan kita. Poin yang B, teman-teman. Maksudnya apa, teman-teman? Kita ini kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini ciptakan Allah yang sangat berharga, ciptaan Allah yang sangat sempurna. Karakter Allah seharusnya menjadi karakter kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah yang baik, Allah yang mulia, Allah yang tidak berdosa, Allah yang kudus, Allah yang selalu benar. Hendaklah karakter Allah itu juga menjadi karakter kita sebagai jati diri kita di dalam Kristus. Amin. Amin mboten. Amin enggak adik-adik? Ada di sini yang masih maki-maki, misuh-misuh ono? Kira-kira kalau kita misuh, kira-kira misalnya teman-teman saya rasa kalau generasi Z ini kan senang main game ya. Wah, nek di game itu saya sering nek dengar gitu ya. Wah, nek muni-muni nek maki-maki itu ra karu-karuan gitu ya. Wah, sing opo gitu ya. Nah, bagaimana dengan gambar Allah? Halo? Apakah gambar Allah juga seperti itu? Saya percaya kalau kita paham tentang jati diri kita yang benar di dalam Kristus. Amin. Kita memiliki karakter Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Perkataan kita merupakan perkataan yang membangun, perkataan kita merupakan perkataan yang meneguhkan, perkataan kita perkataan yang menghibur, perkataan yang bukan justru menjatuhkan. Tetapi kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, hendaklah itu kalimat shalom. Amin. Jangan sampai kedengaran gitu misalnya, jir gitu, wah. Kadang-kadang gitu ya, enak saya ngomong gitu ya. Ada yang ngomong gitu kira-kira, duting-dutingan gitu ya. Nah saudara, itu penting. Poin yang pertama, bahwa kita memiliki karakter Allah yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Poin yang kedua, next dari ini. Yang kedua, setelah kita paham bahwa kita memiliki jati diri, bahwa kita ini
ciptaan Allah yang sempurna. Kita yang kedua memiliki identitas sebagai pribadi yang unik. Nah saudara, pribadi yang unik itu artinya apa? Kita diciptakan Allah itu bermacam-macam. Kita diciptakan Allah itu beragam. Ada yang mungkin hitam, ada mungkin yang coklat, ada mungkin yang putih, ada mungkin yang kemerah-merahan, misalnya orang bule. Saudara, kalau saya ini dalam golongan yang coklat, saudara. Orang yang tidak memiliki jati diri, dia tidak akan percaya diri. Misalnya gini, kita sedang berdiri dengan di sini orang bule, di sini orang bule, di sini orang Chinese, di sini saya, di sini orang bule lagi, di sini orang bule. Kayaknya kok piye ngono ya, kok ireng dewe, kok cendek dewe gitu ya gitu. Nah itu ciri khas orang yang gak punya jati diri. Tetapi orang yang punya jati diri, dia tahu bahwa Tuhan menciptakannya itu unik di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakannya itu berbeda-beda. Entah itu rambutnya lurus, entah itu rambutnya bergelombang, entah itu rambutnya keriting. Makanya ada lagu pujian itu ya, hitam atau putih. Bisa lagu itu? Kulit hitam, kulit putih. Bisa lagu ini? Bisa? Enggak bisa? Bisa. Kenapa membiarkan saya solo kalau bisa ini? Itu ya. Nyanyi sama-sama dong. Hitam atau putih, kulit hitam. Wes cukup. Waktunya enggak banyak gitu ya. Nah teman-teman, kadang itu kita enggak paham kalau Tuhan menciptakan kita itu unik, berbeda antara satu dengan yang lain. Membuat kita itu tidak percaya diri. Gitu ya. Nah saudara, saya punya keluarga di Tobelo, saudara. Ini teman-teman, saya ceritakan teman-teman. Teman-teman tahu, itu dulu tetangga saya, belum jadi keluarga. Setelah adik saya menikah dengan dengan keluarganya dia, sekarang jadi keluarga saya. Ceritanya begini, di Tobelo itu ada seorang bule, saudara-saudara. Bule, nek saya nggak salah dari Prancis, ganteng gitu ya. Kok iso rabi karo wong kono, wis wong iki wireng, terus kemudian ireng buluk gitu loh saudara. Kalau saya ini ireng manis ya saudara. Saya ngelem diri sendiri ya. Ireng manis ini saudara. Kayak Kak Yaya itu ya ireng manis gitu ya. Nah ini ireng buluk saudara. Wes ireng buluk. Rambutnya itu jarang-jarang rodok kriwil gitu ya. Terus rodok tonggos gini saudara. Heranku wong bule so jatuh cinta kayak wong kayak ngono saudara. Heran aku. Saya heran. Satu kali saya itu ketemu di pantai ya. Itu yang orang tadi itu yang sekarang kenal mama adikku. Mama adikku itu dia tidur di pantai. Jadi kalau pagi itu setiap pagi dia punya aktivitas itu sekitar jam-jam 7 dia keluar. Bawa apa itu yang tempat duduk yang tiduran itu di pantai. Dia taruh di pasir lalu kemudian cuma pakai pakaian dalam gitu, pakai BH gitu saja gitu. Gitu aja. Lalu pakai kacamata, topi Bali itu. Tiduran gitu ya. Wah aku ndelok gitu aja, waduh rasanya aku meh muntah sudah, gitu ya ndelok itu. Kok iso bule jatuh cinta saudara? Saya heran. Kuncinya apa ternyata? Dia percaya diri. Ketika bule mendekati dia juga percaya diri mendekati. Enggak minder, aku kayak ngene kok. Gitu ya. Nah saudara, ini penting di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita percaya diri bahwa Tuhan menciptakan kita masing-masing pribadi yang unik, saudara, maka kita akan percaya diri bahwa kita pasti diciptakan Tuhan punya tujuan yang berbeda-beda dan sempurna dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Poin yang B ini, kalau kita paham bahwa Tuhan menciptakan kita, kita memiliki identitas sebagai pribadi yang unik, saudara, maka kita harus mengenali potensi diri kita. Teman-teman, saya percaya teman-teman pasti masing-masing punya yang namanya apa? Kekurangan, tapi juga punya pasti kelebihan. Betul? Kelebihan kita enggak mungkin sama dengan yang lain. Mungkin yang satu bisa pinter ngedrum. Saya enggak bisa ngedrum. Saya bisa main gitar sedikit-sedikit dengan main keyboard sedikit-sedikit. Tapi yang lain bisa. Bisa juga dihitung-hitungannya cepat, di manajemennya bagus, di kepemimpinannya bagus, di khotbahnya bagus, worship leadernya bagus, main bassnya bagus. Macam-macam setiap kita diciptakan Tuhan memiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan itu harus kita mengerti, kita harus pahami di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bagian dari identitas pribadi kita yang unik. Kalau kita mengerti, kita punya pribadi atau identitas yang unik, kita bisa mengembangkan itu sebagai potensi diri. Misalnya begini teman-teman. Teman-teman yang punya karunia musik bisa dikembangkan, sekolahnya sekolah musik. Kemudian setelah sekolah musik nanti bisa berkarir di bidang musik. Teman-teman yang mungkin punya jiwa bisnis yang kuat, teman-teman bisa sekolah mungkin ekonomi atau sekolah manajemen bisnis atau sekolah-sekolah yang mendukung talentanya atau yang mendukung hobinya itu. Sehingga ketika kita sudah lulus, bahkan sebelum lulus waktu kuliah pun kita akan belajar itu dengan santai, saudara. Kalau misalnya teman-teman pengennya videografi, editing, lalu kemudian teman-teman di sekolah guru kira-kira. Stres enggak kira-kira? Apalagi teman-teman di sekolahnya jurusan pertanian, stres enggak kira-kira teman-teman? Pasti akan stres ya. Waduh, aku padahal pengennya auditing video, aku neng fotografi, aku hobinya itu bisnis, aku hobinya ekonomi, aku pengen mengembangkan usaha. Tapi kok ternyata aku sekolahnya pendidikan agama Kristen. Jeglek saudara ya. Aku malah sekolahin mlebu sekolah pendeta. Waduh, ketoke piye iki? Nah teman-teman, saya mengajak kita semua, kita harus memahami identitas diri sebagai bagian dari mengenal jati diri. Kalau saudara mengenal jati diri kita masing-masing, kita punya identitas diri, kita punya hobi, kita punya kesukaan, kita punya hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita dengan santai, dengan enjoy, dan itu harus kita lakukan tanpa ada tekanan sama sekali. Dan kalau kita menjalani itu dengan senang, teman-teman nanti kerja itu kayak dolanan teman-teman. Teman-teman kuliah pun kayak mainan gitu ya, karena memang hobinya gitu ya. Hobinya masak, hobinya mungkin buat roti, ya sekolah di sekolah roti. Wah itu menjalaninya senang gitu ya. Ya betul ya kira-kira gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa bikin roti, kita nggak bisa masak, kok kita kuliah yang boga, sekolah yang boga. Waduh ngiris berambang kecipratan matanya wes langsung gini ya, langsung mutung gitu ya. Nah teman-teman perlu kita mengenali identitas sebagai pribadi yang unik. Kita diciptakan oleh Allah, seperti apa kita. Jangan sampai kita minder, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita bingung. Bahkan mungkin kita mengutuk diri kita, kok aku diciptakan kayak gini toh Tuhan, aku kok ireng Tuhan, aku kok ora dadi anake SBY Tuhan, aku kok diciptakan, dilahirkan ora dadi anake Pak Jokowi Tuhan. Misalnya begitu. Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Ada lagu dulu itu ya. Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Begitu ya. Enggak bisa lagu itu? Wah generasi sekarang enggak bisa lagu itu. Ada zaman dulu lagu itu. Nek kita wis koyok ngene ra iso dirubah-rubah piye. Kulitku wis koyok ngene enggak bisa dirubah piye-piye. Meskipun saya pakai sunblock saudara, pakai opo lah luluran saudara, ya tetap koyong ini saudara gitu ya. Tapi Kak Wahyu punya kelebihan. Kak Wahyu meskipun panasan 1 bulan, kerja, ngarit, ataupun di pantai, Kak Wahyu nggak usah pakai sunblock, kulit Kak Wahyu nggak akan berubah gitu ya. Betul nggak kira-kira orang-orang yang kulitnya seperti itu? Nggak akan berubah. Tapi nek yang putih-putih itu biasanya, waduh panas, aduh sunblock, aduh nek enggak nek sunblock aku enggak wani, aku renang, enggak wani gitu ya. Oh Kak Wahyu iki saudara, 1 bulan panas-panasan kulitnya enggak berubah ijek panggah ngene wae, ijek tetap ganteng teman-teman gitu ya. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, itu poin yang kedua. Lalu yang ketiga, dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Yang ketiga, ini penting sekali. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, jati diri kita adalah ciptaan Allah yang sempurna, ciptaan Allah yang bermartabat, ciptaan Allah yang punya nilai yang lebih tinggi dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Maka saudara, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan dan sesama.
Yang pertama, kita sadar kalau kita ini ciptaan Tuhan. Kita harus selalu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai kita hubungan dengan Tuhannya itu pedot-pedot. Kita enggak intim dengan Tuhan. Kita ke gereja juga malas-malesan. Kita berdoa malas-malesan. Baca firman Tuhan malas-malesan. Padahal anak sekolah minggu aja tahu. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus baca dan berdoa. Baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Betul ya? If you want to grow, we must read ya and pray every day, teman-teman. Betul? Kalau kita mau bertumbuh, kita harus selalu apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu salah satu di mana kita harus apa? Menjaga atau menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Kita adalah ciptaannya yang sempurna. Kita adalah ciptaannya yang paling mulia. Kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Mereka enggak ngerti nyembah Tuhan. Mereka enggak ngerti bersekutu dengan Tuhan. Tetapi manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dia harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya kalau dipanggil Kak Adida, ayo melu yud yo gitu ya. Ayo kita ikut sama-sama yud. Ayo kita sama-sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita membangun persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Amin. Selain di yud, kita juga di rumah. Jangan lupa baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau kita mau tumbuh. If you want to grow. Betul? Lalu yang berikut. Dalam hubungan dengan Tuhan. Kita tidak hanya sebatas itu. Tetapi kita juga harus menjalin hubungan dengan siapa? Dengan sesama. Maksudnya dengan sesama itu gimana? Kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri, betul? Kalau kita meninggal nggak mungkin kita itu masuk kuburan sendiri, betul? Pasti ada yang mengantarkan ke kuburan, betul? Itu contoh yang jelas. Kita makhluk sosial, kita diciptakan Tuhan supaya kita dapat bersosialisasi dengan sesama. Artinya saudara, kita dalam komunitas Youth for Christ ini, kita adalah anak-anak Tuhan yang disatukan oleh Tuhan, di mana kita semua adalah saudara seiman yang harus selalu saling bergandeng tangan antara satu dengan yang lain. Amin. Kalau ada teman kita yang mungkin sudah malas-malasan ke gereja, kita harus mengingatkan. Amin. Kalau ada mungkin di antara kita yang wes ketok enggak pernah ketok. Kalau seandainya ada teman-teman yang terbeban untuk menjenguk, untuk mendoakan, jangan malah lari teman-teman. Betul ya, enggak malah lari. Tetapi kita menyambut baik karena kita adalah saudara seiman di dalam Tuhan. YFC Gia Dr. Cipto, kita adalah saudara-saudara sekalian, kita adalah teman-teman semua, kita adalah saudara-saudara semua. Dan kita semua harus menjalin hubungan antara satu dengan yang lain sebagai bagian dari komunitas tubuh Kristus. Saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita sore hari ini, jati diri kita di dalam Kristus sesungguhnya kita adalah makhluk Tuhan yang diciptakan paling sempurna. Next kesimpulannya, terakhir ini. Amin. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Oleh karena itu, kenalilah dirimu. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Karena kita miliknya, Yesus mengasihi kita. Karena kita itu sebenarnya sangat berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita, ke depan kita ada yang rendah diri. Kita ada yang bingungan, kita enggak tahu kita mau ngapain. Tetapi kita harus berdoa, kita minta pimpinan penyertaan Tuhan. Supaya Tuhan membukakan pikiran kita, hati kita. Kita diberi pengertian oleh Tuhan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita.
Bahkan karena kasihnya yang luar biasa itu, Tuhan sampai rela datang ke dunia, disalib untuk menebus dosa kita. Karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin teman-teman. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan sore hari ini. Saya mengajak kita semua, kita dapat mengenali diri kita, identitas diri kita dalam Kristus. Pemusik boleh maju ke depan. Bahwa kita sesungguhnya bukan ciptaan yang biasa-biasa saja, tetapi kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kita ciptaan Tuhan yang paling berharga. Oleh karenanya teman-teman, mari saya mengajak kita semua dalam pemahaman yang baru, bahwa kita memiliki jati diri yang paling unggul di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Kita harus percaya diri, jangan mudah bingung, jangan rendah diri, tetapi kita harus selalu percaya diri. Siapapun kita hari ini, apapun posisi kita hari ini, apapun pekerjaan orang tua kita, apapun sekolah kita hari ini, kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan kesempatan sore hari ini. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu ini, kami dapat mengerti bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa yang harus kami pahami dalam hidup kami, bahwa kami memiliki jati diri yang unggul di dalam Kristus. Kalau kami ciptaan Allah yang sempurna, kami ciptaan Allah yang tidak seperti makhluk ciptaan yang lain. Kami berharga di mata Tuhan. Kami sangat dikasihi Tuhan. Karena kasih dan cintanya Tuhan itu, sampai Tuhan rela mengutus anaknya, putranya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami pengertian, supaya kami lebih lagi dapat mengerti, menyadari bahwa jati diri kami di dalam Kristus, sesungguhnya kami sangat berharga. Jati diri kami dalam Kristus, sesungguhnya kami adalah anak-anak Tuhan yang sangat-sangat istimewa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.